Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Agung Putra Mulyana, Magister Ilmu Komunikasi, selaku dosen pembimbing dalam mata kuliah Manajemen dan Pemasaran Program Audiovisual. Dan yang saya syukuri atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah membimbing saya pada kesempatan kali ini untuk mengerjakan tugas mata kuliah tersebut. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dimyati dengan kode NIM 44221102. Oke, kita langsung saja ke dalam materi. Pada konsep program talk show kali ini, pada episode kali ini mengusung tema horor mengenai pandangan generasi Z tentang sebenarnya generasi Z dan milenial lebih spesifik ya. Kasihnya nanti akan saya revisi tentang hal horor, dan judul podcast atau talk show hari ini adalah Maliwong atau macam-macam yang dialami generasi Z zaman now dan pengalamannya mengenai hal gaib. Tujuan episode kali ini tuh untuk menjadi motivasi, pengalaman, dan pelajaran untuk generasi Z atau milenial di zaman sekarang. Deskripsi programnya yaitu kategori program informasi, hiburan, dan horor. Untuk medianya yaitu televisi tentu saja, atau bisa jadi nanti ada tambahan kita upload ke YouTube. Nanti akan saya revisi juga. Untuk format programnya yaitu talk show dan ada selingan game show di dalamnya di beberapa segmen tertentu nanti. Judul programnya yaitu Maliwong, masih di malam Jumat Kliwon, dengan durasi 60 menit atau 1 jam. Target audiens yaitu pelajar dan mahasiswa ya, mungkin juga nanti akan ditambahkan pekerja ya. Dan sebenarnya umum juga sih, dengan range usianya dari 14 sampai dengan 40 tahun. Jenis kelamin ya mungkin laki-laki dan perempuan tentu saja, dan status ekonomi sosialnya yaitu semua tingkatan kelas atas, menengah, dan bawah. Karakter produksinya live record, dan multi kamera. Dan mungkin bisa jadi ya, jika ada kendala tertentu kita bisa mengadakan secara typing. Jam tayang dan alasannya itu jamnya dimulai pukul 22 sampai dengan 23.00 atau jam 11, jam 10 sampai jam 11 malam ya tentu saja, dengan alasan audiens sudah pulang kerja sekolah dan suasana malam mendukung untuk atmosfer seram. Lebih banyak penonton streaming atau TV yang ingin hiburan santai tapi menegangkan ya, cocok untuk konsumsi sambil santai, ngopi, ngemil, dan bercanda bareng teman. Untuk pengisi acaranya tentu dari generasi milenial. Di sini ada narasumber kita dan profilnya. Yang pertama ada Ibu Sarah Wijayanto yang lahir pada 6 Mei 1979. Beliau ini pernah memerankan sebagai penyanyi, YouTuber, artis Indonesia. Sarah merupakan kakak dari pemeran Indonesian putri kalau nggak salah ya, Andini Wirasati. Sarah dikenal sebagai praktisi dan narasumber dalam acara gelar wisuda maupun acara varietas untuk topik-topik yang berkaitan dengan makhluk gaib dan dunia supernatural yang menjadi sajian untuk konten-konten YouTube-nya. Yang kedua ada Roy Kiyoshi. Tentu saja Roy Kiyoshi dikenal dengan nama Roy Kiyoshi atau bisa kita sebut Roy Kurniawan, yang lahir pada 24 Februari 1987, adalah seorang paranormal, aktor, dan personality televisi Indonesia. Ia dikenal sebagai orang yang mempunyai kemampuan indigo. Roy dikenal publik setelah penampilannya di acara Karma dan Karma The Series yang tayang di Antv. Oke, di sini kita masuk ke pengertian jam prime time itu sendiri. Pada pengertian jam prime time itu sendiri adalah waktu tayang utama di mana jumlah penonton berada pada puncaknya. Biasanya terjadi pada malam hari ketika orang-orang sudah selesai beraktivitas. Di Indonesia, jam prime time televisi umumnya berlangsung antara pukul 18 hingga 22, sementara untuk platform digital seperti YouTube, TikTok meluas hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Barat tentunya. Waktu ini dianggap paling strategis untuk menayangkan program unggulan atau pemasangan iklan karena potensi audiens yang besar bagi brand, dan prime time adalah momen terbaik menjangkau banyak orang sekaligus, dampaknya yang maksimal.
Oke, alasan pemilihan brand pada talk show horor kali ini, jadi saya di sini akan insya Allah ya akan bekerja sama dengan beberapa brand-brand ternama di Indonesia jika proposal saya meyakinkan pada prime time tersebut. Yang seperti kita lihat di atas tadi, jam prime time-nya yaitu mulai pukul 20 sampai 23. Dengan alasan ya tadi audiens sudah berpulang dan sudah melaksanakan waktu kegiatan istirahatnya di rumah mereka masing-masing, dan juga untuk waktu tersebut memang cocok untuk jam-jam horor dan atmosfer yang menegangkan ya. Yang pertama mungkin tim kami ingin mengajak Netflix Indonesia atau perusahaan Netflix INC. Segmentasinya yaitu usia 18 sampai 35 tahun dengan pengalamannya urban, tech, savvy atau penikmat streaming, suka film atau serial generasi horor, trailer, dan supernatural. Target pemasangan iklan ini yang pertama ada promosi series atau film horor terbaru, lokal dan internasional, kampanye konten spesial Halloween, mungkin bisa ditaruh di dalam talk show tersebut, dan penjelasan kenapa Netflix bisa menjadi sponsor acara talk show horor untuk memperluas exposure konten mereka seperti The Haunting of Hill House, Sweet Home, dan horor lokal seperti Sewudino. Bisa juga interaktif misalnya voting ending cerita pada penonton talk show itu sendiri. Yang kedua tentu saja ada Indomie dari PT Indofood CBV Sukses Makmur TBK. Segmentasinya pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda, pencinta cemilan tengah malam. Ya mungkin Indomie cocok untuk sponsor pada kali ini karena memang eh, target atau kampanye Indomie ditemani horor apa aktivitas kampanyenya Indomie temani malam horor kamu atau malam horormu loh. Brand placementnya pada adegan atau momen konsumsi pas banget untuk nemenin talk show horor. Dan selanjutnya mungkin ada Shopee yang yang bisa kita kenal dengan salah satu platform uh, e-commerce ya terbesar di Indonesia. Mungkin uh, seperti kita bisa target pemasangan iklannya seperti Shopee Might Naik Horror Deals. Dan terakhir ada Teh Pucuk ya, milik PT Mayora Indah Tbk yang mungkin bisa menjadi pendamping untuk salah satu momen-momen horor tentu saja yang mungkin bisa dinikmati para penonton. Mungkin itu saja penjelasan dari talk show ini, cukup sekian. Jika ada salah kata atau prosedural dalam pengerjaan tugas kali ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Agung Putra Mulyana. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.